Kula badhe cerita tentang apa tradisi mendoakan mayit utawi kirim donga kangge mayit itu sudah dibukukan atau dikitabkan oleh ulama-ulama dulu. Kita tahu Kiai Haji Khalil Burnon itu Dimyati Termas. Dimyati Termas niku adik kandung Kiai Mahfud Termas sing manggen teng Mekah. Keserian di antara alim-alim Kiai Rembang niku Mbah Bedowi, pisanan kalian Mbah Siber, baipun Mbah Maimun. Ingkang Mbah Bedowi ngaos teng Mekah, di antaranipun ngaos teng Mekah kalian Mbah Mahfud. Ingkang Mbah Khalil Burno ngaos kalian Mbah Dimyati teng Termas. Mbah Mahfud niku orang Indonesia yang sangat terkenal teng Mekah. Beliau ngaos kalian Sayyid Abi Bakar Sato, ingkang ngarang kitab I'anatul Thalibin. Itu salah satu mu'in ingkang paling terkenal namanya kitab I'anatul Thalibin, Sayyid Abi Bakar Sato. Itu gak ada murid di antaranipun Mbah Mahfud Termas. Dari Mbah Mahfud Termas niku lahir beberapa ulama top, termasuk Mbah Bedowi Lasem. Ingkang Mbah Bedowi masyhur pisanan kalian Mbah Zubair, gada mantu Mbah Maimun, gada murid Mbah Khudori Tegalrejo, banyak murid-muridipun beliau. Mbah Khalil zaman mondok Termas, pun guru, di antaranipun gada murid, gada junioripun Kiai Muntaha Kalibeber Wonosobo. Dados niki silsilah Alamul Makin, dados di ahli filologi niku dikarang Alamul Makin, orang-orang Indonesia yang pernah hidup di Mekah. Di antaranipun sing disebut niku Mbah Bedowi Lasem, keluarga besar Lasem ning dune wonten Mbah Maksum, wonten Mbah Khalil, wonten juga yang dari Jombang termasuk Mbah Hashim, Mbah Wahab, wonten malih termasuk ingkang top Mbah Muhaimin adikipun Mbah Bedowi. Iku ingkang damel madrasah Darul Ulum teng Mekah. Terus pisananipun keluarga Lasem kalian Burno iku pun berjalan lama. Terus sebelum pisananipun Mbah Jamil Angsal Mbah Kawula Mbah Hamid Bedowi iku secara kultur keilmuan pun pisanan. Terus sebelum pisanan ini badhe ditambah pisananipun keluarga Bani Umar dan keluarga Bani Mbah Khalil. Nah, karena silsilah ilmu itu sampai kitab I'anatul Thalibin, ini badhe kula waos untuk panduan muslimat juga fatayat umumnya di Indonesia maupun di Jawa Timur. Kula waos cerita-cerita tentang ini kitab kula beto kitab I'anatul Thalibin karanganipun Sayyid Abi Bakar Sato, gurunipun Mbah Mahfud Termas, di mana Mbah Mahfud itu gurunipun Bedowi, gurunipun guru-guru kita di Indonesia. Teng kitab I'anah halaman 143 juz kali tenggene bab Kitabul Janais. Ya teng bab Kitabul Janais. Teng mriki di antaranipun diterangaken wa bil ilmi wa ilmi anna rajulan. Idahipun Sayyid Abi Bakar Sato. Dados tradisi tahlilan, tradisi kirim doa, tradisi itu bukan tradisi NU sebagai orang Indonesia, tapi tradisi ahli sunnah wal jamaah dunia yang dibukukan oleh ulama-ulama top dunia, termasuk yang dibukukan oleh Sayyid Abi Bakar Sato. Saya ulang lagi ya, terus tradisi kirim donga, yasinan teng mayit itu bukan tradisi NU Indonesia, lahir dari kultur lokal Indonesia bukan, tapi tradisi dunia yang diwarisno ulama-ulama top ahli sunnah wal jamaah. Anarian garwanipun Mbah Jamil Pak Hamid itu ana wong tentang tahlil kirim donga anggap ae radio bobrok. Jadi artinya dia itu sangat argumentatif. Wa batu ahli ilmi anna rajulan ra'a fil manam lal kubur fi ba'dil maqabir. Qad kharaju min kuburihim ila zahiril maqbarah. Wa idzan bihim an ayat terima gua al fata'ajabtu min dzalik wa ra'aitu rajulan minhum jalisan la yaltaqitu ma'hum syai'an fadanautu minhu wa sa'altu. Saya tanya
kenapa kamu tidak ikut gabung? Terus faqala yaltaqitu nama yufda ilaihim kama yufdi ilaihim al-muslimun min qiraatil Qur'an was shadaqah wa du'a. Kalimah sama qal ana ghaniyan an dzalik. Faqultu bi ayyi shay'in anta? Qal bi khatmatin ya biha ilayya kula yawmin waladi. Ya bi'u zabaliyah fi suqil fulani. Alam astaiqatu dhahabtu ila suq haitsu dzukira wa haitsu dzakaruha fa idan syabun yabi'u zabaliyah wa yukharriqu safataihi. Itu singkat cerita, kita ini keluarga besar saking Lasem, saking keluarga-keluarga ingkang gadah tradisi kirim doa kepada leluhur, baik leluhur karena nasab maupun karena guru. Itu dulu Sayyid Abi Bakar Sato di antara keramat beliau itu cerita ada orang mimpi melihat orang-orang meninggal. Orang-orang meninggal itu setiap ada makanan massal, cara sekarang mungkin ada BLT, itu ada BLT massal itu rebutan. Jadi doa-doa yang dikirimkan walil muslimin minumal amwat itu kan doa-doa massal. Orang-orang ahli kubur itu rebutan secara massal. Terus saat ini antri massal, terus ada satu orang yang nggak ikut rebutan rangsuman massal itu, buatan derek rebutan makanan massal nih. Terus si wali tadi yang mimpi tanya, kenapa kamu tidak ikut rebutan? Nah, tidak butuh itu karena saya sudah dikirimi anak saya setiap hari kirim khataman untuk saya. Anak saya namanya ini di pasar ini. Jadi yang mimpi itu disebut misalnya anak saya namanya misalnya Zaid di pasar Burno itu disebut. Paginya si wali tadi, anak itu ada dan ketika ditemuin anak itu sambil deres Quran sambil dagang dan ketika ditanya itu memang dihadiahkan sama orang tuanya yang sudah meninggal. Itu artinya apa? Kalau kita ingin orang tua kita, leluhur kita buatan derek rebutan massal, buatan derek antri BLT, itu harus kita sebagai anaknya, santrinya ngirimin doa sehingga orang-orang tua kita buatan derek antri, buatan rebutan. Ya, terus ketika ditanya keterbutan falima latal begitu antama'hum, kata orang tua tadi ana ghaniyan andalik fakultu bi ayyi syai'in, dengan apa? Bi khatmatin yaqra'uha wa yuhdiha ilayya kula yaumin waladi yabi'u zabalani. Nah, bukti kalau mimpi itu benar, ketika paginya bangun dicari orang itu ada. Pekerjaannya ya bi'u zabaliyah, ya semacam ya jenis dagangan itu, dan nyata memang itu dihadiahkan. Sudah itu bukti mimpi itu nyata. Kemudian falafistu muddatan minaz zaman sumara'aitul mauta qad kharaju minal kubur. Suatu saat mimpi lagi dan ketemu orang itu ikut rebutan. Jadi ikut antri, ikut rebutan. Siwa kemarin nggak rebutan, kok sekarang rebutan. Akhirnya ditanya, kenapa Anda sekarang ikut rebutan? Dulu-dulu nggak pernah ikut rebutan. Terus kata si orang tadi, anak saya ngirimin doa saya sekarang sudah mati juga sehingga saya nggak ada yang ngirimin lagi. Ternyata terus dicari lagi, ternyata anak tadi sudah meninggal. Sehingga mimpinya orang-orang soleh itu beda dengan mimpi pada umumnya. Kata Rasulullah SAW, mimpinya orang soleh itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwah. Jadi mimpinya orang soleh itu 46 bagian dari mimpi kenabian. Maksudnya otoritatif, dipertanggungjawabkan. Sehingga dulu dalam cerita-cerita saya sering diceritani Mbak Akhbas, putra dari Mbak Jamil, sering diceritani keluarga Lasem. Dulu kenapa Mbak Bedowi jadi ketua Thariqah Mu'tabarah di Indonesia? Karena dulu banyak yang mimpi ketika banyak ulama sholat di Masjid Haram diimami Mbak Bedowi. Sehingga berdasar mimpi itu terus beliau diangkat atau dibenom atau diminta, dimohon untuk menjabat sebagai ketua Thariqah Mu'tabarah. Ya zaman itu banyak orang ikhlas, jadi kalau jabat itu diminta, disuwun. Karena dulu nggak ada orang ambisi, nggak ada orang ingin jabat. Jadi kalau jabat ya karena diminta, disuwun. Tapi apapun itu, saya pastikan sanad-sanad dari keluarga Burno, keluarga Lasem, keluarga Jombang, terus keluarga semuanya lah, termasuk pisan-pisan dari Lasem, yaitu keluarga Sarang, Hajen, Kudus. Si antara sanadnya itu pasti diantaranya lewat
Sayyid Abi Bakar Sato, pengarang kitab I'anatul Talibin. Yang kita tahu misalnya ya Sayyid Abi Bakar Sato punya murid Mbah Mahfud, dan Mbah Mahfud Termas ini punya adik kandung namanya Mbah Dimyati. Nah ini gurunya Mbah Khalil ya, tentu di antara guru Ki Khalil, karena beliau tentu Ki Khalil Burno gurunya banyak. Mbah Bedowi pernah ngaji sama Mbah Mahfud Termas, yang Syekh Mahfud ini ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Sehingga dari tradisi sanad keilmuan ini kita tidak pernah terputus dari para masyayikh, para leluhur. Jadi saya pastikan tradisi kirim doa baik lewat baca yasin maupun tahlil semuanya itu terbubuhkan oleh ulama seluruh dunia yang bermadzhab ahli sunnah wal jamaah. Terus niku boten gawe-gawean, boten dari kita. Terus niki di kitab I'anatul Talibin juz kali mulai halaman 142 sampai 143. Sehingga di antara yang diriwayatkan Sayyid Abi Bakar Sato, beliau ngendikan, jika seseorang anak yang zaman hidupnya kurang baik sama orang tuanya, kemudian dia mau baik orang tuanya sudah meninggal, saya ulang lagi, ketika mau baik orang tuanya kadung meninggal, itu masih ada kesempatan. Dawi Sayyid Abu Bakar Sato ada riwayat innar rajula la yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma fayatuwa lahuma min ba'dihima fayaktubahu wa minal barin. Jadi kalau kita kurang bekti sama orang tua, setelah tua kok tobat, hanya mengkafaroi, kita ziarah ke orang tua kita, sering baca yasin, baca doa. Nah, setelah kita baca yasin, baca doa ke orang tua kita yang zaman hidup kita kurang baik, itu status kita yang zaman hidup berstatus akun lil waliden, orang yang durhaka sama orang tua, tapi setelah orang tua meninggal kita sering ziarah, sering mendoakan, itu status akun, status menyakiti orang tua dirubah fayaktubahu minal barin. Status kita menyakiti orang tua dirubah menjadi orang yang berbuat baik sama orang tua. Ini hebatnya Islam. Islam itu tidak pernah menutup pintu tobat. Jadi para orang-orang yang sedang atau masih menyakiti orang tuanya ya saya ulang lagi, kadung meninggal, itu tobatnya adalah dia harus sering ziarah dan mendoakan orang tuanya. Di sini disebut manzara qabra walidayhi kulla jum'atin aw ahadahuma faqara'a indahu yasin wal qur'anil hakim ghufira lahu bi'adati dzalika ayatan aw harfan. Terus kula suwun siapapun yang pernah atau ditakdir belum sempat baik sama orang tuanya, pas punya niat baik ke orang tuanya kadung meninggal, itu seringlah berziarah, nanti fayaktubahu ta'ala minal barin. Dia status menyakiti orang tua dirubah sama Allah termasuk minal barin. Caranya ya sering ziarah, sering nyumbang masjid atau madrasah atau ngaturi beberapa orang soleh sebagai yang sudah meninggal. Papa tadhadil akhbaru anna man zara qabra walidayhi kana baron lahuma ghaira akin wala mudayyin haqqahuma. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa siapapun yang sudah mau ziarah sama orang tuanya yang dulu meskipun agak menyakiti, sekarang yang sering mendoakan, sering bersedekah untuk orang tuanya, statusnya menjadi baron lahuma, statusnya dianggap baik sama orang tuanya, wa ghaira mudayyin lahuma, dan dianggap tidak mensia-siakan hak orang tuanya. Jadi kalau guyonannya orang desa itu nak mati dilalekno iku koyo matine kewan ae bar mati dilalekno. Ciri khas kita dengan orang tua ya aja dilalekno lah, masa orang tua kita mati terus kita lupa, itu kan kayak apa lah, coba lah diingat-ingat, didoakan, disedekoi. Ya, dengan cara seperti itu status kita disebut ghaira akin wala mudayyin haqqahuma. Jadi setelah kita berbuat baik meskipun setelah meninggal, itu status kita akan dianggap status orang yang baron lil walidain. Nah tentu syukur-syukur ya baron ketika hidup, baik ketika hidup, dan terus baik meskipun setelah meninggal. Oke, ngapunten kang kathah niki ingkang kula saged aturaken. Salam takdim kula teng Mbah Jamil kesedaten keluarga Bani Khalil. Kula namung matur wau sing pun didhawaken Mbah bahwa tradisi niki tradisi leluhur, wonten referensinipun, wonten peganganipun. Jadi orang-orang Nahdien boten usah ragu mengamalkan sesuatu yang dari sanad guru ke guru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ngapunten kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalil-dalil tahlilan. Tak henti-hentinya Wahabi Salafi menyalahkan Amalia Aswaja, khususnya di Indonesia ini. Salah satu yang paling sering juga mereka fitnah adalah tahlilan yang menurutnya tidak berdasarkan dalil. Bahkan dianggap rujukannya dari kitab agama Hindu. Untuk itu, kali ini saya tunjukkan dalil-dalil tahlilan. 3, 7, 25, 40, 100 tahun dan 1000 hari. Dari kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan kitab dari agama Hindu sebagaimana tuduhan fitnah kaum Wahabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa dan sodakoh itu hadiah kepada mayit. Berkata Umar, sodakoh setelah kematian maka pahalanya sampai 3 hari, dan sodakoh dalam 3 hari akan tetap kekal pahalanya sampai 7 hari. Dan sodakoh di hari ke-7 akan kekal pahalanya sampai 25 hari. Dan dari pahala 25 sampai 40 harinya, lalu sedekah di hari ke-40 akan kekal hingga 100 hari. Dan dari 100 hari akan sampai kepada 1 tahun. Dan dari 1 tahun sampailah kekalnya pahala itu hingga 1000 hari. Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 198. Jumlah-jumlah harinya 3, 7, 25, 40, 100, dan 1000 hari. Jelas ada dalilnya. Sejak kapan agama Hindu ada tahlilan? Berkumpul ngirim doa adalah bentuk sodakoh buat mayit. Ketika Umar sebelum wafatnya, ia memerintahkan pada Suhaib untuk memimpin sholat dan memberi makan para tamu selama 3 hari hingga mereka memilih seseorang. Maka ketika hidangan-hidangan ditaruhkan, orang-orang tak mau makan karena sedihnya. Maka berkatalah Abbas bin Abdul Muthalib, wahai hadirin, sungguh telah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita makan dan minum setelahnya. Lalu wafat Abu Bakar dan kita makan dan minum sesudahnya. Dan ajal itu adalah hal yang pasti, maka makanlah makanan ini. Lalu beliau mengulurkan tangannya dan makan, maka orang-orang pun mengulurkan tangannya masing-masing dan makan. Afawaidu sahih li Abi Bakar As-Safi'i juz 1 halaman 288. Kemudian dalam kitab Imam As-Suyuti Al-Hawi li Imam Taus berkata, sungguh orang-orang yang telah meninggal dunia difitnah dalam kuburan mereka selama 7 hari. Maka mereka sahabat gemar menghidangkan makanan sebagai ganti dari mereka yang telah meninggal dunia pada hari-hari tersebut. Dari Ubaid bin Umair ia berkata, 2 orang yakni seorang mukmin dan seorang munafik memperoleh fitnah kubur. Adapun seorang mukmin maka ia difitnah selama 7 hari. Sedangkan orang munafik disiksa selama 40 hari. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Abu Fida Ibnu Katsir Al-Dimashqi Al-Syafi'i 774 Hijriah, beliau mengomentari ayat 39 surah An-Najm. Beliau mengatakan Imam Syafi'i berkata bahwa tidak sampai pahala itu, tapi akhir-akhirnya beliau berkomentar lagi. Bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada mayit itu sampai. Menurut Imam Syafi'i, pada waktu beliau masih di Madinah dan di Baghdad, qaul beliau sama dengan Imam Malik dan Imam Hanafi, bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai ke mayit. Setelah beliau pindah ke Mesir, beliau ralat perkataan itu dengan mengatakan, Al-Quran ini hadiahkan kepada mayit itu sampai dengan ditambah berdoa, Allahumma awasil dan seterusnya. Lalu murid beliau Imam Ahmad dan kumpulan murid-murid Imam Syafi'i yang lain berfatwa bahwa bacaan Al-Quran sampai. Pandangan Hanabilah, Taqiyuddin Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abdul Halim yang lebih populer dengan julukan Ibnu Taimah dari mazhab Hambali menjelaskan, adapun sedekah untuk mayit, maka ia bisa mengambil manfaat berdasarkan kesepakatan umat Islam. Semua itu terkandung dalam beberapa hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti perkataan sahabat Sa'ad, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat dan aku berpendapat jika ibuku masih hidup pasti ia bersedekah. Apakah bermanfaat jika aku bersedekah sebagai gantinya? Maka beliau menjawab, ya. Begitu juga bermanfaat bagi mayit, haji, kurban, memerdekakan budak, doa, dan istighfar kepadanya. Yang ini tanpa perselisihan di antara para imam. Majmu' al-Fatawa 314 sampai 315.